Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qudbi jami'al maqam wal hawthil a'zam Syekh Abi Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Baudin An-Naqsabandi wa silsilati tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah wa Naqsabandiyah Khalidiyah wa silsilati tariqah Syadiliyah anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bidin wa dunya wal akhirah ila khadrati abi jasadi wa ruhi abi wa ummi wa zawjati wa abni wa syihri wa Abdullah Muhammad Faqih wa abni Abdullah Muhammad Faqih wa Abdurrahman Ali Ahmad wa usulihim wa furihim annallahu yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid-din wa dunya wal akhirah ila hadrati dzakirin wa dzakirat wa ila hadrati khususan ila ruhi Syekh Zainuddin Al-Malibari wa ila hadrati khususan ila ruhi Syekh Bakri Syato wa ila hadrati ruhi yang Sunan Gunung yang Sultan Agung wa usuli wa furihim annallaha yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asalihim wa ila hadrati masyayikh lirboyo masyayikh kewakian masyayikh al-mu'ad mangguidan masyayikh maunasari masyayikh al-baqi manselau wa man dufina fi zambal wal furaid wal aktar wa kullu ratibas wa usul wa furim ila hadrati Kiai Haji Muhammad Aminuddin Kiai Haji Muhammad Marfuzi Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Qadir Munawwir wa ahli kubur jamaah Masjid Agung Kota Surakarta wa usul wa furim lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Di pagi hari ini kita akan masuk kepada bab zakat. Akan tetapi ada beberapa hal yang kami diingatkan untuk menyampaikan. Yang pertama adalah ketika ada orang meninggal dunia, kemudian dia itu di dalam rumahnya itu dikasih yaitu kotak baskom, kemudian dikasih taplak dan lain sebagainya. Apakah bagaimana hukum dan statusnya? Yang pertama jelas empat madhab tidak mengatakan itu sebagai warisan, karena yang disebut dengan harta warisan itu adalah harta yang dimiliki oleh si mayit ketika mayit meninggal dunia. Karena itu kan belum dimiliki, maka bukan termasuk bagian daripada warisan. Kemudian dari kotak itulah kemudian terserah ahli warisnya mau menggunakan sebagai apa, terserah. Misalnya mau digunakan sebagai membeli teh, membeli kopi, membeli peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk sesuatu di luar urusan mayit, maka diperbolehkan seperti itu. Misalnya dari baskom itu mau dipakai acara 3 hari 7 hari ya sah-sah saja, karena itu terserah daripada kesepakatan ahli waris seperti itu. Kemudian dari baskom itu juga diperbolehkan misalnya kalau orang Purwodadi itu namanya binat gitu jenenge binat gini kula namanya. Binat itu pas jenengan nyolati kemudian ada tim yang ngasih amplop kecil-kecil 1.000 enten sing 2.000 enten sing 5.000 terserah sesuai dengan kemampuan daripada ahli warisnya. Maka binat itu bisa diambil dari baskom tersebut, nggak apa-apa, karena memang baskom ini bukan bagian dari warisan. Tapi binat itu tidak boleh diambil dari harta warisan, karena tidak ada bagian harta warisan untuk urusan binat seperti itu. Binat itu ya kalau ada orang mati terus sholati, terus yang nyolati dikasih amplop seperti itu oleh keluarga dengan niat ini sodakonya si mayit. Nah namanya binat. Nah kalau jenengan ngasih di baskom itu bisa disebut dengan sodako seperti itu. Ini
Yang pertama yang perlu kita sampaikan terkait masalah yaitu jenazah. Kemudian yang terakhir adalah yaitu ketika ada orang meninggal dunia, maka yang paling penting itu kita diperintahkan untuk mensaksikan dia baik pun, husnudon baik. Walaupun mungkin secara zahir maksiatnya luar biasa, husnudon saja. Mungkin dia sebelum meninggal itu sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sebuah kisah yang mana para ulama, para wali diminta untuk ziarah ke salah satu rumahnya si fulan. Enggak disebutkan di dalam kitab si fulan. Kemudian ternyata para ulama di tempat tersebut tahu kalau si fulan ini meninggal, tapi nggak mau ada yang menyolati, nggak ada yang mau mandikan dan seterusnya. Kenapa? Si fulan ini masyhur al-asi, jadi seorang yang ahli maksiat. Setiap hari dia belanja berkilo-kilo, berliter-liter arak. Setiap hari dia membawa pelacur-pelacur ke rumahnya, sehingga tidak ada orang yang mau menyolati dia dan melakukan yaitu mengkafani serta memakamkan jenazahnya. Pada suatu ketika si fulan ini meninggal, dan para ulama akhirnya ziarah ke rumahnya. Kemudian datang yang pada istrinya, ya fulanah, wahai perempuan, apa yang menjadi amal soleh dari suami kamu sehingga kami semua itu diberi isyarah oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk bertakziah ke sini? Apa yang menjadi amal solehnya? Ketahuilah wahai para ulama, ketahuilah wahai para kekasih Allah, bahwa suamiku itu memang setiap hari ke tempat pelacuran, misalnya begitu. Setiap hari ke tempat menjual minuman arak. Tapi ketahuilah bahwa suamiku tidak pernah satu tetes pun kemasukan mulutnya yaitu minuman keras. Loh, kok bisa? Kan setiap hari beli berkerat-kerat minuman keras. Ketahuilah beliau melakukan itu, menjual hartanya, menjual rumahnya, menjual tanahnya untuk beli berkerat-kerat itu untuk dibuang setiap malam. Jadi beli untuk dibuang di kamar mandi. Yang kedua, perempuan-perempuan yang disewa itu bukan untuk dizinai, diajak pulang dengan niat minimal di malam itu perempuan tersebut tidak berzina dan melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabakau. Maka semua ulama dan semua kekasih Allah di saat itu menangis kepada Allah karena telah suudzon kepada salah satu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita suudzon kepada siapapun juga. Tidak boleh selama dia sudah meninggal, selama dia itu tidak kita ketahui langsung dia berzina, jangan sampai menjustifikasi melakukan suatu kesimpulan bahwa dia melakukan perzinaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang, jenengan melihat si A, si B, laki-laki perempuan masuk ke ruangan, misalnya ke satu kamar. Selama jenengan tidak melihat langsung dia melakukan perzinaan, khalas, husnudon saja. Mungkin dia melakukan perbuatan yang tidak sampai zina, husnudon saja, seperti itu. Apalagi kepada yaitu orang yang meninggal. Niki amalan yang mungkin bisa diharapkan oleh orang yang telah meninggal. Di dalam kitab yaitu Bughyatul Syarah Sittina Mas'alah dikatakan far'un ma yaqa'u katsiran min anna syakhsan minal hadirin lis-salati 'alal mayyiti yastashhidu 'alaihi ba'da salam minha fayaqulun ahlul khair lahu aslun fis sunnah illa annal awama tarraduhu fi kulli mayyitin walau kana mutajahizan bil ma'asi wa laysa bilaiqin wa innamal laik in kana mutajahizan aw mata ala dhalik. Dikatakan, jadi salah satu perbuatan yang tidak melanggar sunnah, tidak melanggar syariatnya Nabi Muhammad itu adalah ketika sudah selesai sholat, assalamualaikum, nyolati mayit maksudnya, maka kemudian si imam ini hendaknya mengatakan jenazah niki sae nggih, ahlul khair lahu, jadi jenazah niki sae nggih, kemudian yang lain mengatakan sae, seperti itu. Tapi paling aman begini, jadi jangan langsung saya gitu, jangan. Tapi imam ini karena nanti akan menjadi pertanggungjawaban. Jangan mengatakan saya nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Harus menurutku di dalam kitab tadi sebutlah kebaikan yang pernah dia lakukan. Biasanya menawi kula pribadi niku mahasinul mayyit niku tak sebut ki sing kula ngertosi.
sak wonten-wonten nih. Wonten masyaallah. Enten tiyang niku nate mahasinul mayit kula niku mati. Wah, maksiat tok pun. Gak ngerti amal saleh napa. Nate kula niku mati. Masya Allah bingung kula waduh dikan mahasinul mayit mosok yang ngatu awon nggih awon lah mboten mungkin diamuk tak sak kampung kula nggih. Lah sampai kula niku ya Allah minimal kan dia maksiat tok nih. Tapi kan dia tinggal di dekat ulama. Jadi di satu kampung itu ada salah satu orang yang hafal Al-Qur'an. Jadi maksiat tok tapi satu kampung itu ada yang hafal Al-Qur'an. Kalau kemutan wonten kitab An-Nawadir karya Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Qulyubi, man sakana fi sukatin fiha alim dakhalal jannah. Barang siapa orang yang tinggal di satu kampung, di kampung itu ada gang, di gang itu tinggal orang alim, maka orang tersebut semaksiat apapun tetap berhak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya niku tok akhirnya sak kertas kula jenazah niku tinggal caket cak RT kalian setenggalipun yang hafal Quran. Saya napa saya yang itu. Karena yang lain tidak ada yang bisa diandalkan, ya sudah itu saja sudah. Jadi kita cari atau minimal ya misalnya enak kalau riyen sing meninggal niko sing nanti meninggal sing bapake jenggotan putih niko termasuk jamaah Masjid Agung. Wah mun penak niku saya napa saya atau minimal sak ngertos kula nate ngertos tiang niki jamaah teng Masjid Agung, jamaah salat teng Masjid Agung niki termasuk tiang kang saya napa saya penak niku. Jadi paling penak paling ampun ngantos langsung dimutlakan. Baik kecuali memang ditaksis diperinci dulu kebaikannya apa biar kemudian kita tidak ditanggung atau menanggung kesaksian kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Soalnya apa? Nak mun enten sing muni saya sekawan mawon fasyahida arba'atun dakhalal jannah. Ada 4 orang yang menyaksikan kita adalah baik, maka kita akan langsung di ACC menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala niki lho. Makanya kalau ada orang meninggal saksikan saya ngoten niki. Nak jenengan memang pirsa tiyang niki saya ngoten niki. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kira kita hampir 7 pertemuan membahas masalah kematian. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk kepada bab zakat. Untuk tentang bab saya hari Sabtu kan ngaos ihya nggih. Nanti untuk bab Rajab nanti akan kita sampaikan di pengajian umum untuk kitab Ihya Ulumuddin. Di Ihya itu ada bab khusus masalah bulan Rajab ngoten nggih. Dan fadilahnya banyak, amalan-amalan di bulan Rajab itu banyak sekali. Kalau pengen memberi satu kisah, tapi nanti akan lebih lengkap dan lebih detail ketika hari Sabtu malam Minggu pengajian Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab A'rajiyah dan di dalam kitab Zubadatul Wa'idin dikisahkan annam ra'atan fi Baitul Muqaddas 'abidatan. Riyen Pak tenggene Baitul Muqaddas Palestina niku enten wong wedok niku ahli ibadah. Uripe ibadah tok tilmun. Nah, idza dakhala syahrul Rajab, ketika datang bulan Rajab niku jeng Selasa malam Rebu. Maka perempuan tadi itu qiraat surat Al-Ikhlas isnatai asyrata marrah. Dalam rangka memuliakan bulan Rajab, dia istiqomah setiap hari membaca Al-Ikhlas 12 kali. Masya Allah. Ya sagete niku tok mon wong sugih. Niki tiyang sugih maca Quran nggih mboten patek teteh, aku sagete gur Al-Ikhlas ping 12. Masyaallah. Watan za'ul libasal atlas watal basu siyabal bilas. Pakaian yang tadinya biasa dipakai pakaian yang mahal-mahal dilepas semuanya. Cincin dilepas, gelang dilepas, semua perangkat-perangkat yang membuat dia ingat dengan dunia dilepas semuanya. Dan menggunakan pakaian yang atlas ya, pakai atlas pakai to, bukan pakai tak. Atlas itu pakaian yang jelek, pakaian yang kira-kira membuat dia lupa dengan dunia. Nah, seperti itu. Kemudian perempuan kaya raya tadi itu kalau masuk bulan Rajab itu pun pokoknya railing dunyo. Semua hartanya dititipkan kepada anaknya. La famarido delalah. Di bulan Rajab itu anaknya ibu perempuan tadi sakit. Wa auswat ibnaha, dan dia berwasiat kepada anaknya bi ayat fanaha bi thiyabin bi ayat fanaha bi ayak fanaha ngapunten. Nak, mengko nak ibu kok meninggal tengene wulan Rajab, tolong ibu jangan dipakaikan kain kafan yang lain.
Biarkan ibu mati menggunakan baju yang ibu pakai ini dan kain kafan yang sudah ibu persiapkan, yang tentunya harganya murah dan jelek, kira-kira begitu lah. Nah, tenan meninggal dunia Pak. Nah kemudian fakafanaha di dalam kitab kan banyak fakafanaha bisiyabin murtafi'atin riya'an linnas. Lah kendalanya ibu kok meninggal dengan bulan itu benar, jadi meninggal benar. Dan ketika itu banyak tamu-tamu dari kementerian, dari pejabat-pejabat negara di Palestina, karena anaknya malu, akhirnya dipakaikan siyabin murtafi'ah. Siyabin murtafi'ah itu pakaian yang paling mahal, karena emang orang kaya. Nah, riya'an linnas, karena malu, dia pengen riak di depan manusia. Gendosonnya atau kerandanya ya paling mahal, kira-kira begitu. Nah kemudian Faro'a fi manamihi, di malam pertama dimakamkan, anak laki-laki tadi mimpi melihat ibunya. Ibunya mengatakan, ya bunayya lima lam ta'khud bi wasiyati. Anak lanangku, kenapa kamu tidak mengambil dan melaksanakan wasiatku? Ini ghairu radiyah. Ketahuilah wahai anakku, aku enggak ridho kepada dirimu. Nah kemudian si anaknya tadi kemudian dia langsung bangun, waz'an, kaget dan bangun, wana basya kubruha. Dibongkar di malam itu juga kuburan anaknya. Namanya wong sugih kan telepon asisten, malam ini kita bongkar kan gampang ya. Wong sugih dibongkar, falam yajidha, cuma di malam itu dia tidak bertemu dengan jenazah ibunya, enggak menemukan jenazah ibunya. Fabaka fatahayyara, bingung, waduh, jangan-jangan jenazah ibuku di dalam kubur enggak aku temukan karena ibuku enggak ridho. Matanya anak yang durhaka ini melihat daripada jenazah ibunya. Maka fabaka bukaan syadidan, anaknya menangis dengan tangisan yang sangat keras sekali. Kemudian ketika anaknya menangis dengan tangisan yang sangat keras, ada suara, amma alimta, wahai pemuda, ketahuilah, annaman a'dama syahrana hada lam natrukhu faridan wahidan fil qabri faridan wahidan. Ketahuilah wahai pemuda, barang siapa orang yang memuliakan bulan Rajab, bulan yang aku cinta ini, maka tidak akan pernah aku tinggalkan jenazahnya sendirian dalam kuburnya. Artinya jenazahnya, rohnya diangkat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya monggo kita semuanya bulan Rajab ini kita sambut dengan sambutan yang terbaik dalam sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil, perincian ibadah dan kemudian pendapat para ulama akan kita sampaikan nanti malam Minggu atau Sabtu malam Minggu di pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Itu hanya sekilas saja tentang Rajab, dan banyak sekali kita kisah dan dalil-dalil yang nanti akan kita sampaikan di Sabtu malam Minggu. Maka monggo rawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zakati ay hada utawi iki ku babu zakati, bab kang mertelake masalah zakat nih. Zakat nih. Ini begitu kita Rajab ini nanti fokus bab zakat nih ya. Nanti Sya'ban kita fokus bab puasa. Jadi ini persiapan untuk zakat, Sya'ban nanti bab puasa. Hiya utawi zakat lughatan ing dalam cara lughote at-tadhiru iku at-tadhiru sesuci, wan nama ulan tegese suci, nyuceni. Wa syar'an ing dalam cara syara'i iku ismun jeneng lima maring perkara ya khruju kang ngetokake sapa man an malin saking bondo au badanan utawa awak-awakan alal waji ngatasi ketentuan al ati kang bakal teko. Jadi pengertian zakat secara bahasa itu adalah suci. Zakat itu suci, at-tadhir wan nama suci dan berkembang. Artinya orang kalau ahli zakat itu akan berkembang hartanya. Harta kalau tidak dizakati maka akan cupet, akan sulit berkembang. Tapi kalau harta dizakati maka hartanya menjadi suci dan menjadi berkembang. Kita nggak tahu Pak, jenengan apa namanya ngapunten nggih, jenengan sebagai seorang PNS misalnya, betul satu lebih lah, gaji dari negara itu nggak tahu. Jenengan jangan-jangan gajinya itu malah dari pajak babi misalnya begitu, atau dari pajak sesuatu yang haram, kan kita nggak tahu. Makanya kita perlu menzakati harta kita, karena kita tidak tahu apakah harta kita itu benar-benar 100% halal atau tidak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya kita menzakati harta kita. Secara syar'an, zakat itu adalah nama dari sebuah harta atau badan
syakhsiyah yang mana wajib dikeluarkan dengan ukuran tertentu kepada golongan tertentu dengan yaitu aturan-aturan tertentu, kapan mengeluarkannya, berapa ukurannya, itu maka akan kami jelaskan di dalam kalimat berikutnya, katanya Imam Zainuddin Al-Malibari di dalam Fathul Mu'innya. Kemudian di dalam I'anatul Thalibinya dikatakan bahwasanya wal aslu fi wujubiha qabla al-ijma' qauluhu ta'ala wa atawuz zakah wa atuz zakah. Di dalam kitab ini dikatakan bahwasanya kewajiban mengeluarkan zakat itu merupakan asalnya itu dari dalil wa atuz zakah. Ada yang membaca di dalam juz 3 wa atawuz zakah. Jadi wa akhbar ka khabari bunyal Islam ala khamsin. Ini keluarkanlah zakat, ini adalah dalil utama. Kemudian di dalam kitab yang lain dikatakan, misalnya ada ayat qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia dan sukses serta beruntung mereka yang mau mengeluarkan zakat, kira-kira begitulah. Ini ada satu kitab Pak berjudul kitab Hasyiah Syahzadah. Hasyiah Syahzadah ala Tafsir Baydawi. Di dalam itu ada 11 jilid kitabnya. Biasanya kalau sampai ke di khutbah Idul Fitri biasanya begitu. Di setiap khutbah Idul Fitri saya biasa pakai Hasyiah Syahzadah, kitab tafsir 11 jilid. Lah di sana itu menafsiri qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man zakkah ini ada 11 pendapat seperti itu. Orang kalau ahli zakat maka dia mendapatkan 11 kemuliaan. Termasuk apapun amal kita kok ada kurangnya, maka akan ditutup dengan zakat yang kita keluarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum wa bimaknal barokah. Ada yang mengatakan tuzakku anfusakum bimaknal barokah. Ben uripe awake dhewe niku berkah. Orang itu kalau ahli zakat maka hidupnya berkah. Dia mau maksiat delalah kok ya males. Dia mau maksiat delalah kok di berhalangan. Misalnya naudzubillah, dia malam itu mau menonton TV yang kira-kira membuka aurat, delalah kok pulsanya habis. Jadi pokoknya mau maksiat apapun itu dihilangi, terhalang otomatis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismun lima yukhraju. Apa maknanya? Kok saya berpendapat lima yukhraju ya? Di sini kok kalimatnya yakhruju. Menurut saya yukhraju. Wallahu a'lam bissawab. Wa sumya bidzalika lil munasabati baina wa baina ma'ani al-lughawiyyah al-madhkurah. Wa dzalika li anna al-mala yanmu bi barakati ikhrajiha wa du'a'il akhidi laha. Lah ngeten. Karena zakat ini juz'un minas shadaqah, maka zakat ini ketika memberikan tidak perlu ada akad. Bon niki nganu kula nggih napa kangge jenengan. Maka dia enggak perlu mengatakan iya saya terima, enggak. Ya, apakah wajib mengatakan Pak ini zakat saya? Tidak. Kenapa? Zakat ini juz'un minas shadaqah. Maka tidak perlu menyebut ini zakat saya. Nah, makanya seperti itu. Makanya jadi kalau punya beras 3 kg mau dipakai zakat fitrah, bilang aja, Pak ini kangge jenengan, cekap tanpa mengatakan zakat. Yang penting hati jenengan sudah niat zakat. Paham ya? Karena ini bagian shadaqah. Seperti hibah shadaqah itu tidak perlu ada ijab qabul. Wajib ijab tapi tidak perlu ada qabul. Lah makanya kenapa kok seperti itu ya? Ini menjaga perasaan. Misalnya jenengan punya uang 500.000 zakat apa? Zakat ternak atau zakat apa itu 500.000 rupiah, jenengan berikan kepada fakir miskin. Kalau dia, Pak ini zakat saya, mungkin hatinya itu akan ketersinggung atau bagaimana? Kenapa? Karena zakat itu kan perkara yang paham ya? Zakat itu perkara yang kotor ya, kotoran. Tapi kalau misalnya dia itu menerima, saya ulangi lagi. Misalnya dia itu tidak mengatakan zakat, kan mungkin ini dianggap sedekah. Jadi baiknya memang zakat tidak usah diomongi ini zakat saya, seperti itu. Karena menjaga perasaan. Wal qadru al-mukhraju 'anil badan wa huwa shaun. Nah, sedangkan harta yang wajib dizakati akan kami jelaskan nanti katanya pengarang kitab. Sedangkan badan kita itu juga wajib dizakati. Apa zakatnya badan? Zakatnya badan itu dengan mengeluarkan 1 sok beras. 1 sok berapa Pak?
Ya ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan yaitu 3 kilo, ada yang mengatakan 2,7 kilo. Ulama berbeda pendapat dalam ukuran. Pokoknya rong gegem setengah. Waduh, pinten ya rong gegem setengah. Kalimatnya kan rong gegem setengah. Makanya kenapa kok terjadi perbedaan pendapat, karena kalimatnya rong gegem setengah nih. Nah, gegemane Imam Syafi'i kali gegemane Imam Malik kan berbeda. Makanya terjadi perbedaan pendapat. Cuman yang jelas semakin baik semakin banyak semakin baik. Kalau kalian bisa mengambil pendapat 3 kg ya 3 kg. Dan zakat badan itu, zakat fitrah itu dikeluarkan menggunakan kutul balap, menggunakan makanan pokok yang ada di negara tersebut. Ya. Makanan pokok, apa sih pengertian makanan pokok? Makanan pokok itu makanan yang disepakati sebagai makanan harian kebanyakan negara rakyat negara tersebut, dan itu dan itu dibuat aturan oleh pemerintah. Itu namanya makanan pokok. Indonesia setahu saya makanan pokoknya beras. Maka zakat jenengan itu menggunakan yaitu takaran beras seperti itu. Nah niki zakat itu harus dengan beras, Pak. Kalau suatu negara misalnya pemerintah tidak membuat sebuah green norm atau peraturan di dalam peraturan menteri atau apa yang mengatakan makanan pokok tertentu, bagaimana Pak? Maka di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin menggunakan makanan pokok negara terdekat. Misalnya negara A itu setiap rakyatnya nggak jelas. Kampung sana tahu makanan pokoknya, kampung sana daging, kampung sana beras, kampung sana keju, kampung sana telo, kan nggak jelas. Satu negara ini nggak jelas, makanan pokoknya nggak jelas. Lah negara juga tidak melakukan standarisasi nasional. Maka bagaimana ini hukum fikihnya? Maka menggunakan makanan pokok negara terdekat. Maka negara terdekat dari perbatasan mana nih? Oh, negara terdekat Indonesia. Maka dia wajib zakat dengan menggunakan beras. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, misalnya Pak ya, makanan saya setiap hari nggak pernah beras sih Pak, karena saya posong kerowot saya Pak. Setiap hari saya tuh posong kerowot, jagung telo-telo tok Pak, pripun Pak? Maka jenengan boleh zakat sesuai dengan standarisasi yang jenengan makan. Kalau jenengan setiap hari makannya jagung tok, jenengan boleh zakat dengan jagung, betul napa-napa. Cuman lebih kalau zakatnya itu lebih atas boleh. Jadi seperti itu boleh. Jagung ini menurut syariat itu lebih mulia daripada, bukan mulia, lebih tinggi derajatnya daripada beras. Ini jenengan kok dari setiap dinten niku berupa beras, kok zakatnya bentuknya jagung, mboten napa-napa. Tapi kalau makannya biasanya jagung kok turun beras, mboten nangsan. Jadi zakat itu harus saat makanan pokok yang jenengan makan tiap hari atau di atasnya. Kalau turun nggak boleh. Misalnya jenengan dahari pun beras rojo lili, kok jenengan zakatnya itu beras rojo di bawahnya, saya nggak tahu mereknya apa, rojo di bawahnya, maka tidak boleh. Jadi harus di atas rojo lili atau sama dengan rojo lili, tidak boleh di bawahnya. Kemudian misalnya dahari setiap dinten beras, tapi kemudian zakatnya berupa kurma, oh bagus, berupa kismis bagus, karena itu di atasnya seperti itu. Nggih. Nah kemudian, niki nanti akan kita sampaikan lebih detail. Wa furidat zakatul mali fi sanati saniyati minal hijrah ba'da shadaqatil fitri. Dikatakan di dalam kitab ini, zakat mal itu Pak baru diwajibkan oleh Rasulullah, oleh Allah di tahun kedua Hijriah. Makanya niki pentingnya kita belajar nasih mansukh, belajar tarikh tasyrik. Belajar ilmu tarikh tasyrik. Jangan sampai kemudian jenengan mengatakan, loh zakat itu nggak wajib, Rasul itu loh nggak pernah zakat. Ternyata yang dibaca dia sejarah sebelum hijrah. Dan ini error. Makanya perlu belajar tarikh tasyrik, kapan dan seperti apa hukum tersebut. Ada orang mengatakan begini, loh kenapa kamu mabuk-mabukan? Loh Kanjeng Nabi itu melihat sahabat mabuk-mabukan nggak apa-apa itu. Itu loh di kitab buka itu di sejarah kota Mekah. Bab khomer atau bab arak itu baru diharamkan di tahun kesekian ketika Kanjeng Nabi hijrah. Jadi belum haram saat itu. Karena la taqrabus shalah atau antum sukara, tetap boleh minum minuman arak asalkan tidak pas mau sholat. Jadi
harus melihat dulu kontekstualitas atau ayat tersebut itu turun saat kapan. Apakah ada yang baru atau tidak daripada ayat tersebut. Nah, kemudian dikatakan di dalam kitab Yanutut Thalibin, ikhtalafa fi ayyi syahrin minha. Cuman ulama berbeda pendapat. Di bulan apa di tahun kedua Hijriah zakat itu mulai diwajibkan. Walladzi qala Syekhuna Al-Babili, Syekh Al-Babili ini salah satu mujtahid dalam mazhab Syafi'i mengatakan annal masyhuru 'anil muhaddisin annaha furidat fi Syawwalin min as-sanatil madhkurah. Pendapat di dalam kitab Bujairami al-Khatib dikatakan oleh Imam Al-Babili bahwa zakat itu baru diwajibkan di bulan Syawal di tahun tersebut. Di bulan Syawal di tahun tersebut. Jadi artinya tahun tersebut itu ba'da shadaqatul fitri. Jadi baru diwajibkan bulan Syawal. Ai ba'da fardhi shadaqatul fitri li anna furidat qabla al-'id bi yawmaini fi sanati saniyati aidan. Lah, bedanya zakat fitrah dengan zakat mal, kalau zakat fitrah itu sudah turun dalil tentang wajibnya 2 hari sebelum, yaitu apa Pak? Sebelum Idul Fitri. Makanya ada pendapat yang mengatakan zakat fitrah itu baru boleh dikeluarkan 2 hari sebelum Idul Fitri. Tanggal 8 nanti angsal. Jadi ada pendapat. Cuman pendapat ini tentu tidak mutlak. Kalau kita membuka kitab Majmu' Syarah Muhadzab 24 jilid itu ada khilaf, dan khilafnya ada 5. Tentu nanti akan kita sampaikan semua khilafnya biar adil begitu. Karena dulu pernah ada yang agak sedikit ihanah kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin karena kemudian beliau mengambil pendapat yang berbeda dari keumuman pendapat yang biasa disampaikan oleh para ustaz. Kita sampaikan semuanya agar kemudian tidak terjadi fitnah, kira-kira begitu. Lah, sedangkan zakat mal diwajibkannya setelah masuk Idul Fitri. Ini pendapat di dalam kitab Bujairami al-Khatib. Insyaallah kita lanjutkan lagi minggu depan. Semoga kita semuanya berkumpul di sini dan kelak kita dikumpulkan juga oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafun shalih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi ka'inun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'izzihi latifun, ya man huwa fi lidbihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi maddihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا وارزقنا حسن النظير فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام والعزة الذي لا ترام، يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصرنا وأن تطلق به لساننا وأن تفرج به لساننا وأن تشرح به بدننا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سير الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، هو الحبيب الذي
syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahib. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.